Hai, materi kali ini akan membahas tentang bagaimana membuat fitur CRUD, yakni terdiri dari create, read, update, dan delete menggunakan Laravel 8 disertai dengan Jetstream Livewire. Oke, jadi saya pastikan teman-teman sudah menginstal Laravel versi 8. Oke, kita buka projectnya. Jadi di sini saya sudah punya Laravel versi 8. Oke, maka tugas berikutnya adalah menginstal package yang bernama Jetstream. Pastinya dari terminal kita ketikkan composer require Laravel Jetstream. Oke, tunggu prosesnya hingga selesai. Ini akan membutuhkan waktu mengunduh seluruh package yang dibutuhkan dari si Jetstream ini. Oke, kita tunggu saja sampai proses tersebut selesai. Proses instalasi Jetstream sudah selesai. Maka tugas berikutnya adalah menggunakan PHP Artisan command untuk kemudian menjalankan atau menginstal Livewire. Kita gunakan PHP Artisan Jetstream install Livewire. Kemudian tekan enter dan tunggu hingga prosesnya selesai. Sembari menunggu proses ini berlangsung, kita akan melakukan konfigurasi database. Jadi kita buka dulu database-nya kita. Oke, di sini saya sudah punya Laravel 8 CRUD. Jadi saya akan menggunakan database ini untuk kemudian dihubungkan ke dalam projectnya kita. Oke, kita cari DB database, kemudian kita masukkan Laravel 8 CRUD. Kemudian di sini adalah username dari database Anda, yakni tadi saya menggunakan root, kemudian passwordnya adalah Tor. Oke, di sini sudah selesai untuk konfigurasi database-nya dan juga proses instalasi Livewire-nya juga berhasil. Di sini kita diminta untuk menjalankan fungsi npm install dan run dev untuk melakukan atau compile assets. Jadi kita jalankan saja. Kemudian paste dan tekan enter. Proses ini membutuhkan waktu beberapa saat karena dia akan menginstal seluruh node modules, kemudian setelah itu dia akan menjalankan npm run dev untuk kemudian mengcompile seluruh aset yang terdiri dari CSS dan JS agar bisa digunakan. Oke, selanjutnya ini masih ada yang berjalan sih. Harusnya kita bisa menjalankan PHP Artisan migrate untuk kemudian menjalankan si migration yang sudah ada di sini. Jadi proses install Livewire tadi dia juga sekaligus mengenerate beberapa table ini. Oke, nantinya akan dieksekusi menggunakan Artisan migrate. Untuk proses tersebut kita tunggu dulu sampai npm install ini selesai. Proses instalasi dan compile assets berhasil. Maka tugas berikutnya adalah menjalankan fungsi Artisan migrate untuk kemudian mengenerate seluruh migration yang sudah tersedia. Dari command line kita jalankan PHP Artisan migrate. Tekan enter. Kemudian kita cek database-nya kita, maka secara otomatis seluruh table yang sudah didefinisikan pada migration itu secara otomatis akan di-generate. Oke, tugas berikutnya akan kita kerjakan adalah di mana pada bagian ini kita akan membuat sebuah modul untuk memanage pelanggan atau anggota. Jadi kita membutuhkan sebuah model dan migration yang akan mengenerate table members. Untuk membuat model di Laravel 8 itu caranya masih sama, yakni menggunakan PHP Artisan make model, kemudian kita beri nama misalnya member. Jangan lupa dilengkapi flag M untuk sekaligus mengenerate migration-nya. Kemudian tekan enter. Maka di sini kita sudah memiliki sebuah migration baru yang baru saja di-generate, dan juga pada Laravel 8 modelnya itu dimasukkan ke dalam folder models yang dulunya bisa kita temui di dalam folder app, itu setara dengan folder yang lainnya. Akan tetapi pada versi 8 ini modelnya semua dimasukkan ke dalam folder model. Oke, sekarang kita buat dulu field atau kolom apa saja yang dibutuhkan untuk si member ini. Kita buka migration-nya, lalu kita tambahkan field-field apa saja.
Sederhana saja karena tugas kita hanya membuat atau memahami cara mengerjakan CRUD. Jadi fieldnya tidak usah terlalu banyak. Sini saya tambahkan name. Kemudian kita tambahkan email juga. Ini harus unik agar tidak ada data yang sama. Kemudian string, phone number. Ini kita limit saja 15 karakter. Kemudian kita pakai char. Lalu ini untuk status. Kita limit 1. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4 field tambahan. Kemudian ada ID dan timestamps. Kemudian bagian down-nya itu fungsi untuk menghapus si table members ini jika dijalankan PHP artisan refresh atau rollback. Oke, sekarang kita eksekusi migration yang baru ini menggunakan PHP artisan migrate lagi. Nah, ajaibnya si Laravel sama seperti sebelumnya, Laravel bisa mendeteksi migration mana yang belum di-generate atau belum masuk ke dalam database-nya kita. Maka jika kita jalankan secara otomatis, dia akan mengeksekusi hanya pada migration yang baru saja, yakni si create member ini. Kemudian kita cek, ini kita reload, maka table members juga sudah tersedia. Tugas berikutnya adalah kita perlu membuat fungsi atau logic untuk kemudian fitur CRUD-nya kita. Oke, buka model dulu. Kita tambahkan, mana sih model? Member. Kemudian kita tambahkan fillable. Fillable. Ini untuk mengizinkan fungsi mass assignment. Jadi kita ketikkan nama fieldnya apa saja, phone number, kemudian status. Oke. Table members sudah tersedia. Model member juga sudah diizinkan menggunakan mass assignment. Maka fungsi yang akan kita kerjakan adalah mengenerate menggunakan livewire. Kita buat PHP artisan make livewire, kemudian diikuti dengan nama yang kita inginkan, semisal members. Sini ada notifikasi bahwasanya dia mengenerate sebuah kelas baru bernama members.php di dalam folder app http livewire. Kemudian dia juga mengenerate sekaligus view ke dalam folder resource view livewire. Kemudian ada member.blade.php. Lalu bagian terakhir ini adalah first component. Jadi dia meminta apakah kita ingin memberikan bintang pada repository. Terserah teman-teman, jika yes ketikkan yes, jika tidak biarkan default, kemudian enter. Oke, sekarang kita cek sesuai dengan instruksi yang diberikan, yakni http livewire, kemudian benar. Di sini ada file baru bernama members.php. Kemudian kita cek instruksi berikutnya, resource, view, kemudian livewire, kemudian benar juga. Di sini ada file bernama members.blade.php. Oke, jadi menggunakan dua file ini kita akan membuat sebuah fungsi untuk memanipulasi database yang biasa disebut dengan CRUD. Tugas pertama adalah menampilkan data. Kita buka file members.php. Di sini ada fungsi atau metode bernama render. Jadi di render ini akan merender tampilan atau view. Bisa kita lihat dia meload view yang berada pada folder livewire. Kemudian filenya adalah si members ini. Oke, sekarang kita akan menggunakan render ini untuk meload seluruh data. Lalu nantinya ditampilkan ke dalam members.blade.php. Kita buat this members, lalu member, kita buat query di sini. Jangan lupa untuk meload model, use app models member. Oke, member order by, kemudian create add. Oke, jadi query untuk mendapatkan data member yang diurutkan berdasarkan kapan data tersebut dibuat, kemudian yang terbaru kita tempatkan pada posisi paling atas.
Oke, di sini kita membutuhkan sebuah properti bernama members. Kita beri saja dia public. Namanya adalah members. Oke, setelah ini kita cek si members.blade.php-nya untuk kemudian membuat sebuah tampilan. Oke, sekarang kita buka file members.php. Jadi ada beberapa bagian yang akan kita kerjakan. Yang pertama adalah xload, kemudian name sama dengan header. Oke, pada posisi ini kita akan membuat header pastinya menggunakan data anggota. Menggunakan nama yakni data anggota. Kita buat font semi bold, text Excel, dan text gray. Kita kasih ketebalannya 800, lalu leading tag. Kita kasih nama data anggota. Oke, sampai di sini kita lihat dulu si fungsi ini apakah berjalan atau tidak. Kita buka tadi apa ya namanya, Laravel 8 crud.ts. Jika teman-teman menggunakan artisan serve maka localhost 8000. Kita tekan enter. Oh, crud. Nah, di sini nantinya kita akan membuat URL-nya, sorry saya lupa, URL-nya /member. Oke, sekarang mana kita buka routingnya dulu. Oke, di sini sudah ada Laravel untuk si dashboardnya sudah ditutup atau diprotect menggunakan middleware authentication. Oke, sekarang kita buat versi kita sendiri, yakni tetap menggunakan middleware dengan fungsi yang sama, yakni add_sum, kemudian verified, kemudian ditutup dengan function. Lalu di dalamnya kita buat sebuah root baru untuk si dashboard ini. Ini tetap menggunakan closer function, lalu di dalamnya kita meload dashboard. Nah, ini di sini ada file dashboard.blade.php. Oke, di sini lupa titik koma, ini jangan lupa name-nya adalah dashboard. Oke, bagian atas kita hapus saja. Nah, yang akan kita buat routing yang baru yakni routing untuk si membernya. Get, lalu kita beri nama member, kemudian kita load si members class, lalu kita beri nama dia member. Oke, jangan lupa untuk meload si file members.php ini. Tentu saja kita tahu filenya ada di app http livewire kemudian members. Jadi routingnya adalah nantinya /member yang akan menjalankan fungsi atau kelas si members.php. Oke, sekarang kita buka login dulu. Kita login dulu. Ini belum ada user, jadi kita register dulu. Saya register dengan nama Anugrah Sandi, kemudian Anugrah Sandi. Passwordnya minimal 8. Oke, sekarang kita akan membuat halaman atau menu di sini untuk kemudian menampilkan menu member ke halaman atau routing yang baru saja dibuat. Jadi kita cari file yang menghandle si tampilan menunya ini. Filenya harusnya ada di layouts, kita cari dulu, bukan, ada di header. Oh, ini ada navigation, kemudian ada dashboard di sini. Nah, routing name-nya kita adalah member.
Kemudian ini kita kasih nama member. Kemudian kita reload. Nah, di sini sudah ada sebuah menu baru bernama member. Kemudian kita klik, maka hal yang kita buat tadi, yakni si data anggota sudah tampil. Oke, tugas kita berikutnya adalah melengkapi view ini agar kemudian bisa menampilkan data seluruh anggota yang ada. Oke, kita kembali lagi. Jadi nanti kita percepat videonya agar tidak lama untuk proses pengetikan ini. Jadi nantinya di sini kita akan menampilkan atau membuat sebuah tabel yang berisi untuk menampilkan data-data setiap anggotanya. Nanti akan saya perlihatkan setelah proses pengetikannya selesai. Jadi HTML untuk menampilkan atau membuat tabel sudah selesai. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan tag table untuk kemudian menampilkan nanti seluruh data member yang sudah ditambahkan, yakni terdiri dari nama, email, telepon, status, action. Kemudian di dalamnya kita load atau looping si variabel members ini yang sudah sebelumnya kita set pada members.php. Oke, kita looping, kemudian sebutkan nama field sesuai dengan kolomnya masing-masing. Ada satu table atau ada satu baris yang kita tidak menampilkan apapun. Nanti di sini kita akan membuat tombol untuk kemudian mengarahkan atau membuka modal sesuai dengan instruksinya masing-masing. Yakni ada dua tombol di sini, yakni tombol untuk edit dan juga tombol untuk menghapus data. Oke, nantinya juga kita membuat sebuah tombol baru di sini untuk kemudian menampilkan modal untuk create data. Di sini create data. Lalu pada bagian di bawah kita tampilkan modal untuk edit data dan delete data. Tapi sebelum kita lakukan hal itu, kita perlu memastikan bahwasanya fungsi pertama, yakni fungsi untuk menampilkan data, itu sudah berjalan. Jadi ada dua bagian yang kita kerjakan, yakni render, di mana kita meload si view-nya, kemudian mengassign hasil query untuk mengambil seluruh data yang ada di table members, kemudian ditempatkan kepada variable public ini. Ya, nantinya di looping untuk kemudian ditampilkan pada list table yang sudah kita buat. Oke, sekarang kita kembali ke browser lalu kita reload. Nah, tabelnya sudah ada di sini, masih tidak ada data karena memang belum ada fungsi untuk menambahkan data. Tapi untuk mengakali hal tersebut, kita langsung saja bypass ke database-nya. Kita beri nama misalnya Anugrah Sandi. Sandi@daengweb.id. Lalu kita beri nomor teleponnya, statusnya 1, kemudian ini kita kasih saja tanggal hari ini, lalu klik go, kemudian kita reload. Nah, datanya sudah ditampilkan. Data yang tidak tampil adalah pada bagian status. Bisa kita lihat, kita di sini melakukan printing HTML karena kita menggunakan dua tanda seru sebelum si bracketnya. Jadi kita perlu membuat atau mendefinisikan fungsi tersebut pada file model si member. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya model tersebut adalah menggunakan asesor. Jadi kita buka file model, kemudian nantinya kita menambahkan si get status label atribut. Nanti di dalamnya di sini berisi HTML, kemudian kita append juga status label. Value dari asesor ini adalah sebuah teks untuk menjelaskan isi dari status. Jika kita lihat pada database di mana status kita simpan hanya menggunakan kode yakni 0 dan 1.
di mana 0 adalah untuk member free dan 1 adalah untuk member premium. Jadi jika kita tampilkan secara langsung kepada user, maka user tersebut otomatis belum mengetahui fungsi dari kode tersebut. Maka melalui asesor ini kita akan menjelaskan kode tersebut. Kita buat logiknya. This jika status sama dengan 0, maka kita akan menampilkan teks. Teksnya adalah free. Kemudian ini kita tambahkan kelas dulu. Teks misalnya red 500. Selain dari itu, maka kita tampilkan teks dengan kata pro. Lalu di sini kita pakai warna yang berbeda. Kemudian untuk memastikan bahwasanya fungsi ini berjalan, kita kembali ke aplikasi, kemudian reload. Maka yang ditampilkan adalah pro. Jika kita tak ganti menjadi 0, maka seharusnya yang ditampilkan adalah free. Oke, jadi itu fungsi untuk menampilkan data, kemudian membuat membuat custom label untuk si statusnya. Oke, tugas berikutnya adalah membuat fungsi untuk read, bukan read, tapi create data. Jadi fungsi ini adalah untuk membuka modal, mereset field, kemudian membuka modal, lalu di modal ini nantinya akan berisi inputan terkait dengan data member. Jadi kita buat sebuah fungsi baru bernama create. Lalu di dalam create ini akan terdapat dua tugas. Yakni tugas pertama adalah mengosongkan kolom dan tugas kedua adalah membuka modal. Jadi kita jalankan dulu tugas pertama, yakni reset fields. Nah, reset field ini kita masukkan ke dalam sebuah metode baru, di mana karena nantinya fungsi yang sama akan digunakan pada metode yang berbeda. Jadi kita buat sebuah fungsi sehingga bisa reusable atau bisa digunakan kembali. Namanya adalah reset field. Kemudian di dalamnya kita memiliki beberapa tugas, yakni mengosongkan public property ini, yakni terdiri dari name, email, lalu kemudian phone number, kemudian status, lalu di bawah member ID. Oke, sampai di sini sudah selesai. Jangan lupa bagi kita untuk mendefinisikan public property ini, yakni name, email, kemudian ada phone number, kemudian ada status dan member ID. Oke, tugas berikutnya adalah membuat fungsi untuk membuka modal. Jadi di sini kita buat open modal. Nah, open modal ini juga sebuah metode baru, open modal. Lalu di sini kita buat is modal sama dengan true. Nah, jangan lupa untuk mendefinisikan public property dari is modal. Is modal. Oke. Jadi fungsi create ini memanggil dua, yakni reset fields dan open modal, di mana kedua fungsi ini juga sudah kita definisikan. Oke, sebelum kita melangkah ke bagian view, pastinya kita harus juga punya fungsi satu, yakni untuk close modal, di mana close modal ini kita set value-nya jadi false. Oke, sampai di sini sudah selesai. Nanti kita kerjakan untuk fungsi menghandle, yakni untuk memanipulasi atau mengelola data yang diterima dari form untuk kemudian disimpan ke dalam database. Tapi sebelum kita mengerjakan itu, kita sediakan terlebih dahulu sebuah tombol agar bisa diklik oleh si user. Oke, di atas table ini kita akan membuat sebuah table baru, yakni button, dengan kelas bgblue 500, kemudian kita kasih hover. Board PY2, kemudian PX4, rounded 3. Oke, di sini kita kasih nama tambah anggota. Kemudian kita reload dulu. Nah, tombolnya sudah tersedia. Sekarang kita tambahkan event. Eventnya adalah wire, kemudian klik, lalu kita sebutkan metode yang akan dijalankan ketika tombol ini ditekan.
di mana metode yang baru saja kita buat adalah create. Maka kita masukkan fungsi create ini di dalamnya. Lalu di bawah tombol ini kita buat sebuah pengecekan, yakni jika isModal itu bernilai true, maka kita akan meload include livewire, kemudian ada file create di dalamnya. Oke, file ini akan kita buat, yakni berisi form untuk menginput atau user dapat memasukkan data ke dalam form inputan tersebut. Sebuah file bernama create.blade.php yang terletak di dalam folder livewire itu harus kita sediakan. Jadi kita buat terlebih dahulu create.blade.php. Kemudian di sini saya memiliki sebuah kerangka HTML-nya, jadi saya cukup paste saja agar tidak terlalu lama. Lalu di dalamnya kita ketikkan sebuah fungsi, bukan fungsi tapi tag HTML untuk kemudian membuat form inputan. Jadi pada bagian pertama kita buat dulu MB4, lalu label. Di sini kita kasih nama labelnya nama, kemudian for-nya biar ketika diklik dia akan mengarah ke inputannya. Kemudian kita tambahkan kelas, bukan C di sini tapi teks gray 700, lalu kemudian bagian berikutnya adalah tag input, parent appearance, rounded, kemudian full PY2. Kita tambahkan focus outline, sini kita tambahkan form name, ID yang akan dituju oleh si for yang ada di atas. Lalu pada bagian berikutnya kita akan menampilkan error message-nya. Jika error kemudian name, maka yang akan ditampilkan adalah span. Kemudian kita tambahkan kelas textRate 500. Lalu di dalamnya kita tampilkan message. Kemudian ini jangan lupa kita tutup. Sudah selesai. Sekarang kita lihat dulu si formnya. Kita reload. Kemudian tekan tombol tambah anggota. Nah, bagian ini sudah ditampilkan. Jadi selanjutnya kita akan melengkapi semua form yang kita butuhkan. Sekarang kita kerjakan dulu. Ini ada nama. Ada satu yang terlewatkan, yakni kita harus menambahkan di sini wire model. Ini serupa dengan vModel yang ada di Vue.js. Jika teman-teman pernah menggunakan Vue.js, yang nantinya akan merujuk ke public property yang sudah kita definisikan. Ini kita copy paste saja agar tidak terlalu lama. Di sini adalah email. Kita tambahkan titik 2 ya, biar rapi. Sini setelah email ada name, email, phone number ya. Nomor telepon aja lah. Sekarang di sini for, tadi saya kasih ID di mana ya? ID for name. Di sini harusnya bukan form tapi for. Di sini for. Jadi ini kita ganti jadi for email. Kemudian pada bagian ini juga kita ganti jadi email. Lalu wire modelnya juga menggunakan email. Hal yang serupa kita kerjakan pada form inputan untuk si teleponnya atau phone numbernya. Ini
phone number. Kemudian setelah itu ini juga kita ganti jadi phone number. Oke, sudah tersedia. Sekarang bagian terakhir, yakni kita perlu membuat text box, bukan text box tapi select box, untuk kemudian memilih status user. Ini for status. Oke, di sini status. Lalu kita gunakan fungsi text select untuk kemudian menampilkan nantinya. Oke, name di sini kita ganti saja jadi where model, yakni status. Kemudian di sini adalah for status. Ini bukan form control tapi shadow appearance. Non, kemudian border, lalu rounded, lalu full, lalu PY2. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buat optionnya. Optionnya ini ada 3, kita kali 3 saja. 1 itu kosong, pilih. Lalu bagian kedua adalah premium, bagian ketiga adalah free. 1, 0. Oke, sudah selesai. Ini kita ganti jadi status. Kemudian kita reload. Nah, inputannya sudah tersedia. Bagian yang kurang adalah tombol untuk melakukan submit data atau mengirim data ke backend untuk kemudian menyimpan data tersebut sesuai dengan inputan yang dimasukkan oleh si user. Oke, sekarang kita buat tombolnya terlebih dahulu. Jadi kita lihat ini tutupnya ada di sini. Dan sini saya sudah punya HTML untuk buttonnya. Jadi saya paste saja, teman-teman bisa lihat. Nanti teman-teman pause saja jika jika sambil videonya diikuti, untuk kemudian mengetikkan semua kelas yang ada di sini. Oke, jadi sampai di situ. Sip. Jadi kurang lebih kayak gini HTML-nya. Oke, jadi tugas berikutnya adalah memberikan event ke tombol ini untuk kemudian memicu atau menjalankan fungsi yang diinginkan. Jadi ada 2 buah tombol di sini, yakni tombol untuk save dan tombol untuk cancel, atau dia akan melakukan close modal. Sekarang kita kerjakan dulu pada bagian cancel. Jadi di sini kita berikan event, yakni wire, kemudian klik, lalu kita tambahkan close modal. Dari mana event ini kita dapatkan? Yakni dari members ini. Kemudian kita cek ada close modal. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian reload, lalu kita klik tambah, kemudian klik cancel. Maka secara otomatis value dari isModal akan diset false sehingga modalnya ditutup. Oke, bagian berikutnya adalah memberikan event untuk si tombol save ini, yakni klik prevent, kemudian kita beri nama store. Nah, method store ini ternyata belum tersedia di members, maka tugas kita kali ini adalah menyediakan permintaan dari tombol yang kita buat, store. Nah, di dalam sini nantinya akan kita tempatkan sebuah fungsi untuk kemudian menerima data dari form inputan tersebut, kemudian kita melakukan validasi, lalu menyimpan data tersebut ke dalam database. Oke, sekarang kita buat validasinya dulu. This validate, kemudian ada beberapa validasi, yakni nama kita beri required, kemudian string, lalu email, ini harus formatnya adalah email, kemudian dia harus unique dari table members email kecuali member ID. Oke, kemudian phone number kita required, dan ini numerik.
lalu status juga record. Oke, sekarang kita buat logic untuk menyimpan datanya. Jadi method store ini memiliki dua fungsi, yakni fungsi pertama untuk menambahkan data baru, yang kedua adalah fungsi untuk memperbaharui data. Bagaimana logikanya? Jadi di Eloquent kita sudah disediakan fungsi yakni update or create, lalu yang akan dijadikan unique key yakni ID, kemudian kita cek dari member ID. Jadi jika ID ini sudah ada di database, maka dia akan melakukan update data. Tapi jika data ini, ID ini belum ada di database, maka akan ditambahkan data baru. Oke, jadi kita punya dua array di sini, satu untuk unique key-nya dan yang kedua untuk optional key-nya. Kita pisahkan dengan koma. Ini biar teman-teman bisa lihat. Oke, bagian kedua itu terisi untuk data-data yang lain, yakni terdiri dari name, this name, email, kita ambil dari this email, kemudian phone number, kita ambil dari phone number, n-nya kecil, lalu bagian terakhir adalah status, kita ambil dari status. Oke, jadi fungsinya sudah beres, ini juga sudah. Kemudian bagian berikutnya kita buat sebuah session flash yang mana di dalamnya kita buat message untuk kemudian nantinya dirender apabila data ini berhasil disimpan. Dan kita lakukan pengecekan jika member ID ini tidak sama dengan kosong atau dia ada value-nya, maka yang akan kita tampilkan adalah this name, kemudian diperbaharui. Selain dari itu, this name kita beri teks ditambahkan. Oke, kemudian tugas berikutnya adalah close modal. Untuk kemudian menutup modal yang sedang terbuka ketika tombol submit ditekan, lalu pastinya kita menjalankan reset field. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kemudian kita sebenarnya bisa melakukan uji coba. Kita buka dulu si ininya. Kemudian klik tambah anggota, saya tambahkan data baru. Oke, ini sudah ada free, lalu kita buat untuk premium. Saya coba dulu untuk tidak mengisi data. Kemudian klik save, maka dia menampilkan validasi yang sesuai. Oke, sekarang saya masukkan datanya. Kemudian klik save, maka Rizky Amelia ditambahkan, kemudian data baru secara otomatis akan di-render. Oke, jadi tugas kita terakhir adalah membuat tombol untuk membuka modal yang nantinya berisi instruksi untuk mengedit data dan juga sebuah tombol baru lagi untuk kemudian menghapus data yang dipilih. Membuat tombol untuk melakukan fungsi edit data. Jadi skemanya adalah ketika tombol ini ditekan, maka modal akan dibuka, kemudian menampilkan atau secara otomatis mengisi form inputan sesuai dengan data yang diedit, yang dipilih. Oke, sekarang kita buka dulu si members.blade.php-nya. Kemudian di sini ada kolom untuk kemudian di dalamnya berisi tombol. Jadi kita buat buttonnya dulu. Di sini adalah edit, dan kita reload. Oke, tombol editnya sudah ada. Kemudian kita berikan event, yakni menggunakan wire, kemudian klik, lalu yang akan dijalankan adalah method edit, lalu di dalamnya kita kirim atau passing parameter ID. Oke, sekarang tugas kita adalah menyediakan method edit ini untuk kemudian nantinya di dalamnya berisi query untuk meload data sesuai dengan ID yang dikirim. Oke, sekarang kita buka members.php, kemudian buat sebuah metode baru.
bernama edit. Di sini kita terima ID yang dikirim, lalu kita buat sebuah query, yakni member find kemudian ID. Lalu kita assign satu-satu ke dalam public property yang ada, member ID, atau bisa juga secara langsung kita masukkan seperti ini. Oke, di sini ada name. Name ini kita hapus saja, kemudian ini yang di copy, ada email, lalu ada phone number, setelah itu ada status. Kemudian bagian terakhir adalah membuka modal. Oke, di sini sudah selesai. Sekarang kita coba buka modalnya. Klik, maka yang akan ditampilkan adalah data Rizky Amelia. Kemudian kita klik yang di bawah, yang ditampilkan adalah Anugerah Sandi. Sekarang kita lakukan editing. Ini saya tambahkan 1. Lalu saya klik save, maka data Anugerah Sandi ini sudah otomatis diperbaharui. Kenapa demikian? Karena pada fungsi store ini kita melakukan logic, yakni jika update or create, kita menggunakan fungsi update or create, yakni jika member ini unik, maka dia sudah ada di database, maksud saya, maka dia akan langsung diperbaharui datanya sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Tapi jika ini belum ada di database, maka dia akan ditambahkan data baru sesuai dengan yang ada pada list data ini. Oke, fungsi edit sudah berhasil kita buat. Kemudian fungsi tambah data juga sudah berhasil kita buat. Lalu fungsi untuk menampilkan data juga sudah berhasil kita buat. Tugas terakhir adalah fungsi untuk menghapus data. Jadi fungsi ini sebenarnya cukup sederhana dan yang paling sederhana dari semua fungsi yang sudah kita kerjakan. Oke, sekarang kita buat sebuah tombol baru. Ini kita ganti jadi semisal delete. Lalu di sini jangan blue tapi red. Hovernya juga red. Lalu apalagi? Nah, itu saja. Di sini kita ganti jadi hapus. Yang dituju adalah fungsi delete. Jadi kita tentu saja harus menyediakan juga fungsi ini atau metode pada file member.php. Bukan members.blade. members.php yang ada di app http liveware. Otomatis kita juga menerima ID yang dikirimkan, lalu kita buat sebuah fungsi baru, yakni melakukan query mencari data berdasarkan ID yang dikirim, kemudian kita hapus data tersebut, lalu kita buat session flash untuk kemudian memberikan alert notifikasi kepada pengguna. Kemudian kita cek member name, lalu kita tambahkan di hapus. Oke, sudah selesai. Sekarang saatnya kita melakukan uji coba. Saya hapus data Anugerah Sandi. Klik hapus. Maka secara otomatis datanya, alertnya itu ditampilkan Anugerah Sandi 1 dihapus. Kemudian data yang ada di list table ini juga sudah terhapus. Sekarang kita tambah baru. Kemudian save. Nah, datanya juga sudah masuk. Kita edit, dia sudah ditampilkan sesuai dengan yang dipilih untuk diedit. Oke, sekian materi kita kali ini yang membahas tentang bagaimana membuat fitur CRUD menggunakan Laravel 8, Jetstream, dan Liveware. Oke, pada materi-materi berikutnya kita akan memperdalam penggunaan atau kita akan mengeksplor lebih jauh lagi tentang apa saja yang baru, apa saja yang menarik di Laravel versi 8. Jadi sampai jumpa pada video-video berikutnya.